Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, 7 murid puncak bersatu menembus segel kuno. Demi membuka jalan menuju harta utama, Su Yuan memimpin pengorbanan kekuatan, menukar tenaga dengan kesempatan. Namun setelah segel terbuka, takdir memisahkan mereka. Xiaoyan melangkah sendirian memasuki ruang inti aula manusia. Di sanalah dia menghadapi ujian sejati, bukan ujian kekuatan, melainkan ketenangan, pemahaman, dan kelayakan untuk mewarisi penguasa pengguncang langit. Saat ini, tatapan Xiaoyan beralih perlahan ke 8 pilar batu yang berdiri mengelilingi aula kuno. Sejak awal, dia tahu tempat ini tidak sesederhana kelihatannya, dan dugaan itu segera terbukti. Dalam sekejap, 8 pilar batu yang semula diam mendadak bergerak bersamaan. Dengan suara siulan tajam yang membelah udara, semuanya melesat ke arah Xiaoyan. Cahaya aneh muncul di permukaan pilar. Aura kuno meledak seketika, menekan seluruh aula dengan kekuatan purba hingga ruang itu bergetar hebat. Namun serangan itu tidak diarahkan kepadanya. Dari setiap pilar, energi misterius justru mengalir menuju 8 anak tangga di tengah aula. Ledakan demi ledakan mengguncang lantai batu. Tak lama kemudian, di atas anak tangga itu sebuah gumpalan cahaya perak putih perlahan terbentuk. Cahaya itu berdenyut lembut, namun tekanannya membuat jantung Xiaoyan bergetar. Aura itu terasa sangat familiar, mirip dengan kekuatan gulungan teknik bertarung misterius yang sebelumnya dia rasakan. Xiaoyan langsung menyadari inilah bagian yang hilang, penyempurna sejati dari penguasa pengguncang langit. Aula kembali sunyi, namun cahaya itu tidak menghilang. Perlahan dia membentuk wujud manusia. Xiaoyan membeku. Sosok yang berdiri di hadapannya memiliki wajah, tubuh, dan aura yang sama persis dengannya. Itu adalah Xiaoyan sendiri. Dengan suara dingin tanpa emosi, sosok itu berkata, "Siapapun yang menginginkan harta ini, mati." Sekejap kemudian seluruh aula batu bergetar hebat. Xiaoyan tak ragu. Api mengerikan meledak dari penguasa api abadi kuno dan menghantam sosok palsu itu. Namun dengan serangan tersebut dihancurkan dengan mudah. Tatapan Xiaoyan palsu kosong. Kedua telapak tangannya terangkat perlahan dan aura kuno menyebar ke segala arah. Dalam satu benturan singkat, Xiaoyan terpukul mundur. Di ruang tertutup ini, dia sadar dirinya berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika terus berlanjut, kekalahan hanyalah soal waktu. Serangan balasan datang bertubi-tubi. Xiaoyan hanya bisa bertahan, mengandalkan teknik gerak dan perlindungan senjata kuno. Namun dia tidak menyadari satu hal. Setiap kali serangan itu mengenainya, penguasa api abadi kuno diam-diam menyerap kekuatan lawan. Sedikit, sangat lemah, namun nyata. Beberapa menit pun berlalu. Tiba-tiba, Xiaoyan palsu menghentikan serangannya. Tatapannya tertuju tajam pada senjata di tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, penguasa api abadi kuno bergetar hebat, memancarkan kegembiraan. Xiaoyan terkejut. Dia pun mengerti. Jadi begitu, untuk mendapatkan metode ini, keberadaan sosok itu memang diperlukan. Aliran informasi mengalir ke benaknya. Xiaoyan tersenyum tipis. Baiklah, kali ini dia tidak menghindar. Dia maju. Setiap serangan Xiaoyan palsu kini dihadapi langsung dengan penguasa api abadi kuno. Dengan perlahan keseimbangan pertarungan mulai berubah. Di sisi lain, di bagian terdalam pavilion doji, Su Yuan dan 4 murid lainnya memasuki aula bumi. Aura berat menyelimuti ruang itu. Tak lama kemudian, sebuah aula perak muncul di kejauhan. Namun anehnya, aula itu bergerak, seolah memiliki kesadaran sendiri, menghindari mereka satu persatu. Di luar pavilion doji, Xiong Yuan menunggu dengan wajah gelisah. 5 hari telah berlalu. Belum ada satupun tanda keberhasilan. Kini, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah menunggu. Menunggu apakah generasi ini akan membangunkan kembali pavilion Fengxiang yang telah lama terdiam. Selama beberapa hari terakhir, Xiaoyan tidak pernah meninggalkan aula batu. Di tangannya, penguasa kuno api abadi terus dia genggam erat. Di hadapannya, Xiaoyan palsu melancarkan serangan tanpa henti. Namun Xiaoyan tidak sepenuhnya menghindar. Setiap pukulan, setiap ledakan kekuatan dia terima dengan sengaja. Bukan untuk bertahan, melainkan untuk diserap. Ledakan demi ledakan mengguncang aula. Suara benturan bergema tanpa henti. Namun di balik pertarungan sengit itu, Xiaoyan sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dia menjadikan musuhnya sebagai sumber kekuatan. 5 hari berlalu, Xiaoyan perlahan membuka mata. Sorot matanya tajam, tenang, dan mantap. Dia tahu saat pertemuan telah tiba.
Begitu lengannya bergerak, penguasa kuno api abadi langsung memancarkan cahaya menyilaukan. Api aneh yang tak terlukiskan meledak keluar. Aura kehancuran menyapu ruang di sekitarnya, membuat aula batu bergetar hebat. Dengan satu kata sederhana, namun penuh makna. Pergi. Ledakan kekuatan dahsyat langsung menghantam Xiaoyan palsu. Di awal, sosok itu masih tampak tenang, namun Xiaoyan justru tersenyum tipis. Dia sudah tahu hasilnya. Sesaat setelah gelombang energi menyentuh tubuh lawannya, keheningan singkat terjadi. Lalu, boom! Ledakan besar mengguncang aula. Barulah Xiaoyan palsu menyadari semuanya telah terlambat. Dengan suara tenang, Xiaoyan mengakui kekuatan lawannya. Namun dia juga menyatakan satu hal penting. Selama penguasa kuno api abadi ada di tangannya, lawan sekuat apapun tidak lagi menjadi ancaman mutlak. Enyahlah. Saat kata itu terucap, tubuh Xiaoyan palsu runtuh, berubah menjadi asap putih dan lenyap sepenuhnya. Pertarungan pun berakhir. Xiaoyan menatap senjata di tangannya. Kali ini dengan keyakinan penuh, penguasa kuno api abadi bukan artefak biasa. Dia terbentuk dari penyatuan 22 api asing, berasal dari benua Doki, dan pernah digunakan untuk membunuh Kaisar Iblis Hantu Kembar. Bahkan Xiaoyan sendiri belum sepenuhnya memahami asal-usul dan batas kekuatannya. Namun satu hal kini jelas, senjata ini mampu merampas, menelan, dan menguasai kekuatan lawan. Setelah bahaya berlalu, aula batu kembali sunyi. 8 pilar batu berdiri diam, seolah tak pernah bergerak. Namun Xiaoyan belum menyentuh gulungan teknik bertarung yang melayang di atas 8 anak tangga. Dia paham betul, harta sebesar ini tidak mungkin diperoleh dengan mudah. Di saat itulah suara lelaki tua misterius kembali terdengar. Dia menjelaskan, Xiaoyan palsu hanyalah tubuh energi ujian. Dia tidak berniat membunuh, namun kekuatannya bahkan melampaui kondisi puncaknya di tahap awal. Mengalahkannya hanyalah langkah pertama. Ujian sejati adalah apakah Xiaoyan mampu memahami rahasia aula batu ini. Lelaki tua itu terkesan. Bahkan saat berada di ambang kematian, Xiaoyan tetap tenang, tidak panik, tidak gegabah, selalu berpikir ke depan. Kini, Xiaoyan mulai mengamati aula dengan serius. Dengan kekuatan jiwa dan dokinya, dia menyadari satu hal. Ini adalah ruang tertutup sempurna. Tanpa kekuatan setingkat Dodi bintang 9, mustahil keluar secara paksa. Namun tujuannya memang ada di sini. Saat dia meneliti susunan 8 pilar batu dan posisi anak tangga, penguasa kuno api abadi tiba-tiba bergetar. Arah getarannya jelas, menuju satu pilar batu. Awalnya Xiaoyan ragu, pilar itu tampak dingin, padat dan kosong. Namun tiba-tiba, senjata itu lepas dari kendalinya dan menghantam pilar tersebut. Benturan luar biasa terjadi. Energi 23 warna meledak, memantulkan aura yang mirip dengan gulungan teknik bertarung. Saat itulah Xiaoyan memahami segalanya. Kekuatan yang dia serap sebelumnya belum sempurna, dan pilar batu ini adalah kunci penyempurnaan terakhir. Tanpa ragu, Xiaoyan mulai menyerap energi itu. Bersamaan dengan itu, gulungan teknik bertarung di atas anak tangga perlahan menampakkan wujud aslinya. Di kejauhan, lelaki tua misterius terdiam. Dia tidak menyangka Xiaoyan mampu menemukan jalan ini. Ujian aula manusia akhirnya memasuki tahap penentuan sejati. Lelaki tua misterius yang berada di atas aula menatap lurus ke arah Xiaoyan. Sorot matanya dipenuhi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan mampu melangkah sejauh ini, bahkan menemukan cara yang benar untuk menghadapi ujian aula manusia. Karena sejatinya, untuk memasuki tempat penyimpanan harta aula manusia, terdapat aturan yang sangat ketat. Setiap calon pewaris harus terlebih dahulu mengalahkan kekuatan yang dilepaskan oleh 8 pilar batu. Namun itu belum cukup. Setelah mengalahkannya, kekuatan yang tersimpan di dalam pilar batu tersebut harus diserap sepenuhnya. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat menyentuh gulungan teknik bertarung yang tersimpan di atas 8 anak tangga. Jika langkah ini gagal, gulungan teknik bertarung tingkat suci itu akan langsung menghilang dengan sendirinya. Bahkan tekanan dari mekanisme perlindungan aula manusia cukup untuk membunuh seorang ahli di tingkat Dodi bintang 6. Inilah alasan mengapa lelaki tua misterius itu sejak awal memilih untuk tidak campur tangan. Dia ingin melihat apakah Xiaoyan benar-benar layak. Harta yang tersimpan di aula manusia adalah teknik bertarung tingkat suci bernama penguasa penelan langit. Teknik ini sangat terkenal, namun juga dikenal sebagai teknik yang hampir mustahil untuk dibudidayakan. Selama ribuan tahun, tidak ada satupun murid yang benar-benar berhasil menguasainya. Metode kultivasinya perlahan terlupakan. Namun satu hal tidak pernah berubah. Kekuatan teknik ini berada pada tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan lelaki tua itu tahu dengan jelas bahwa kekuatan Dodi bintang 6 yang sempurna tidak mungkin mampu menampung ki sebesar itu. Karena itulah dia justru ingin melihat bagaimana Xiaoyan akan menghadapi situasi ini dengan caranya sendiri. Di dalam aula batu, Xiaoyan yang terus menyerap kekuatan tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat berbahaya. Tubuhnya telah mencapai batas. Dia tak lagi mampu menyerap kekuatan tambahan. Dan di dalam
tubuhnya perlahan terbentuk sebuah benih abu-abu. Xiaoyan langsung memahami, inilah ki padat, kondisi ketika energi terlalu terkonsentrasi dan siap menghancurkan tubuh dari dalam. Jika memaksakan diri, tubuhnya pasti akan meledak. Bahkan penguasa kuno api abadi merasakan bahaya tersebut. Senjata itu bergetar hebat, berusaha melepaskan diri dari pilar batu. Namun Xiaoyan terkejut, penguasa kuno api abadi dan pilar batu itu telah terikat oleh kekuatan misterius. Pemisahan menjadi mustahil. Di saat krisis itulah, Xiaoyan menemukan jalan keluar. Tanpa ragu dia mengaktifkan teknik penyegel api, menggunakan metode penyerapan terbalik. Dan pada saat yang sama, di dalam lautan doki di tubuhnya, binatang api yang tersembunyi akhirnya membuka matanya. Makhluk itu menatap kekuatan besar tersebut dengan hasrat yang mengerikan, lalu mulai menelannya secara paksa. Dengan cara ini sisa kekuatan yang tak mampu ditampung tubuh Xiaoyan langsung dialihkan dan diserap sepenuhnya oleh binatang api itu, sampai tidak tersisa sedikit pun. Ketika semuanya berakhir, Xiaoyan jatuh terduduk di lantai aula batu. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya nyaris runtuh. Namun krisis besar itu akhirnya berhasil diatasi. Melihat hal tersebut, lelaki tua misterius semakin yakin Xiaoyan menyimpan rahasia besar di dalam tubuhnya. Meski begitu, dia memilih untuk tidak menggali lebih jauh. Di dalam benaknya, Xiaoyan mengingatkannya pada seorang bocah jenius di masa lalu. Seseorang yang juga membutuhkan 7 hari penuh untuk menuntaskan seluruh ujian aula manusia. Dan kali ini, aula manusia benar-benar mendapatkan seorang murid luar biasa. Dengan satu lambaian tangan, lelaki tua itu melepaskan seluruh segel. Aula batu pun terbuka sepenuhnya. Sosoknya perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak terkejut. Dia tahu setelah melewati semua ujian, inilah tahap terakhir. Lelaki tua itu mengakui secara langsung, Xiaoyan telah memenuhi seluruh syarat dan memiliki kualifikasi untuk membudidayakan harta aula manusia. Namun dia tetap memberi peringatan, jika Xiaoyan tak mampu menahannya, mundur adalah pilihan yang jauh lebih bijak daripada mempertaruhkan nyawa. Setelah itu, pandangan Xiaoyan tertuju ke 8 anak tangga di tengah aula. Di sanalah gulungan teknik dao aula manusia disimpan. Namun 8 anak tangga itu bukan pijakan biasa. Di dalamnya tersembunyi daya tolak yang sangat mengerikan. Tanpa menyerap kekuatan penguasa dari pilar batu, bahkan seorang dodi bintang 9 tak akan mampu mendekat. Dengan tekad yang bulat, Xiaoyan melangkah maju. Satu anak tangga tekanan langsung menghantam tubuhnya. Anak tangga kedua tekanannya melonjak berkali-kali lipat. Namun Xiaoyan tetap bertahan. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, termasuk benih ki abu-abu, dia menahan tekanan itu sedikit demi sedikit. Aura abu-abu menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia terus melangkah. Ketiga, keempat, kelima, keenam, tanpa memberi kesempatan pada tubuhnya untuk ragu. Di anak tangga keenam, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrim. Namun dia menolak berhenti, karena tangga tersebut sudah berada tepat di depan matanya. Saat dia menginjak anak tangga ketujuh, tekanan tak kasat mata menghantamnya dengan kekuatan mengerikan, hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Bahkan lelaki tua misterius pun tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Namun Xiaoyan menolak mundur. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya. Dan akhirnya, dia menjejakkan kaki di anak tangga ke-8. Pada saat itu seluruh tekanan menghilang seketika. Di hadapan Xiaoyan, gulungan teknik bertarung aula manusia akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Lelaki tua misterius terdiam, tatapannya dipenuhi keterkejutan yang dalam. Xiaoyan benar-benar berhasil. Anak ini kekuatannya benar-benar menyimpang. Pria tua misterius itu tak mampu menyembunyikan kekagumannya. Sebagai penjaga teknik bertarung di aula manusia, dia telah menyaksikan tak terhitung jumlah jenis pilihan surga selama ratusan tahun. Namun hanya kali ini dia melihat seseorang seperti Xiaoyan. Bukan hanya kuat, tetapi memiliki kebijaksanaan, ketenangan, dan keteguhan hati yang jauh melampaui usianya. Selanjutnya adalah saat panen. Pria tua itu menarik nafas perlahan. Aku berharap anak ini setelah melewati begitu banyak penderitaan, benar-benar mampu menguasai teknik bertarung ini dan membuat pavilion Feng Xiang berbangga. Namun di balik harapan itu, terselip kecemasan yang sulit dia singkirkan. Jika dia gagal, tekanan ini bisa menghancurkannya. Sudah ada murid-murid yang terpuruk karena tak mampu menahan beban seperti ini, ucap pria tua misterius itu. Di sisi lain aula, Xiaoyan membuka matanya dengan susah payah. Tubuhnya masih gemetar, nafasnya berat dan terputus-putus. Saat menjejakkan kaki di anak tangga ke-8, tekanan luar biasa hampir membuatnya runtuh. Namun berkat api suci kaisarian dan perlindungan Ki Padat, dia akhirnya menembus batas itu dengan susah payah. Akhirnya aku berhasil mencapainya.
Ucap Xiaoyan, tatapannya perlahan fokus. Dia berdiri tegak, lalu menatap lurus ke depan. Gudang harta aula manusia, perlihatkan wujud aslimu sekarang. Sudut bibir Xiaoyan terangkat, membentuk senyum yang aneh namun mantap. Semua penderitaan, semua taruhan nyawa akhirnya membuahkan hasil. Di hadapannya 8 anak tangga berdiri sunyi, tanpa memancarkan aura apapun. Dan di atasnya, sebuah gulungan emas perlahan muncul ke permukaan. Pada saat yang sama, penguasa api abadi kuno di belakang Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Getarannya penuh kegembiraan, seolah-olah gulungan itu memiliki daya tarik yang fatal baginya. Mengapa reaksinya sedemikian kuat? Mungkinkah teknik Dao ini memiliki asal-usul yang berkaitan dengannya? Sebagai pemilik penguasa api abadi kuno, Xiaoyan langsung menyadari keanehan itu. Dia berdiri dengan waspada. Saat itulah suara pria tua kembali terdengar. Baiklah anak muda, karena kau telah melewati semua ujian, aku tidak akan menghalangimu lagi. Harta aula manusia adalah gulungan teknik Dao di hadapanmu itu. Kau boleh mencobanya. Namun ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, apapun alasannya tidak akan ada kesempatan kedua. Nada suaranya tenang, namun syarat peringatan. Xiaoyan segera mengangguk. Dia tahu betul ini adalah teknik Dao tingkat suci. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan satu percobaan saja sudah merupakan taruhan nyawa. Silahkan mulai, aku akan melindungimu. Begitu kata-kata itu terucap, lapisan energi abu-abu tiba-tiba menyelimuti aula batu, mengisolasi seluruh ruangan. Terima kasih senior. Xiaoyan memberi hormat dengan tulus, lalu menatap gulungan emas di hadapannya. Masih terlalu cepat untuk berterima kasih, ujar pria tua itu perlahan. Jika kau berhasil, justru akulah yang harus berterima kasih. Dia adalah seorang kaisar Dodi bintang 9. Namun karena kalah taruhan dengan Sujin, dia terpaksa menjaga harta aula ini. Hanya jika harta ini diwariskan, barulah dia bisa terbebas. Jadi inikah teknik Dao tingkat suci? Pikiran Xiaoyan bergetar. Dia teringat kata-kata paman Raja Naga Emas. Teknik tingkat langit meminjam kekuatan langit dan bumi. Teknik tingkat abadi mencapai resonansi kekuatan. Sedangkan teknik tingkat suci telah menyentuh ranah domain. Serangannya, bahkan bagi Dodi cukup untuk memberi pukulan mematikan. Xiaoyan menarik nafas dalam. Jika ada tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat dewa, kekuatannya pasti mampu menutupi langit dengan satu tangan. Dan Fenju yang dia latih puncaknya juga berada di tingkat dewa. Namun jalan itu masih sangat panjang. Menarik kembali pikirannya, Xiaoyan memusatkan pandangan ke gulungan emas. Rasa kegembiraan perlahan memenuhi hatinya. Tapi bagaimana caranya? Kumam Xiaoyan, ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan teknik Dao tingkat suci. Tenangkan dirimu, ujar sang penjaga. Pegang langsung dengan telapak tangan, gunakan kekuatan jiwamu seperti biasa. Namun ingat, tekanannya sangat mengerikan. Bersiaplah. Semua keraguan Xiaoyan pun lenyap. Detik berikutnya senyum tipis muncul di wajahnya. Tangannya langsung meraih gulungan emas itu. Weng! Gulungan itu tetap diam, membiarkan Xiaoyan menggenggamnya. Namun penguasa api abadi kuno justru memancarkan aura ketamakan yang mengerikan. Sekarang, saatnya panen. Xiaoyan menatap gulungan di tangannya. Bahkan dari luar saja, dia sudah bisa merasakan betapa mengerikannya teknik ini. Tanpa ragu, kekuatan jiwanya meledak luar sepenuhnya. Syung! Saat kekuatan jiwa menyentuh gulungan emas, riak kehancuran yang dahsyat langsung meledak. Sialan, daya tolak luar biasa menghantam balik Xiaoyan. Namun dia tidak panik. Dia tahu jika mundur sekarang, dia akan kehilangan segalanya. Maju, aku ingin melihat seberapa jauh teknik Dao tingkat suci ini bisa menahanku. Kekuatan jiwa Xiaoyan menghantam balik tanpa sisa. Anak yang gila, tapi justru seperti inilah yang bagus. Sudah bertahun-tahun aku tak melihat murid seberani ini, ucap sang penjaga. Bum bum bum. Daya tolak gulungan emas perlahan mulai terdesak. Berhasil. Senyum puas muncul di wajah Xiaoyan. Jangan terlalu cepat senang. Inilah tahap paling krusial, ujar sang penjaga dengan serius. Xiaoyan mengangguk. Dia menelan beberapa pil pemulihan, menenangkan nafasnya. Lalu, dengan wajah tenang, dia perlahan membuka gulungan emas itu. Sekejap kemudian, aura kuno yang megah, bagaikan naga raksasa mengalir keluar dan memenuhi seluruh aula batu. Bahkan penguasa api abadi kuno ikut menjadi tenang. Teknik bertarung aula manusia akhirnya membuka tabirnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.